Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Dr. Arsana Wiyasa, dokter SPOG subspesialis per dari Divisi Fertilitas Endokrinologi Reproduksi Departemen Obstetri Ginekologi FKUB Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Pada kesempatan ini saya akan membawakan topik perdarahan uterus abnormal. Jadi hampir semua wanita akan mengalami gangguan perdarahan uterus. Jadi kalau kita lihat perdarahan uterus abnormal adalah keluhan yang paling banyak dirasakan oleh wanita yang datang ke dokter. Kira-kira sekitar 25% itu menorahi, 21% siklusnya memendek, dan sekitar 17% perdarahan di antara haid. Nah, ini adalah istilah-istilah yang kita pergunakan dan membuat bingung kita. Maka konsensus yang diadakan pada tahun 2011 itu melakukan suatu klarifikasi yang lebih mudah dipahami, sehingga istilah-istilah ini kita nggak pakai lagi. Nah, kalau kita lihat secara sejarahnya, dari zaman dulu itu memang sudah ada gangguan-gangguan perdarahan. Pada tahun 1700 misalnya istilahnya menorahi, perdarahannya banyak, panjang dan sering. Ada mengatakan metrorahi, ya, perdarahannya irreguler, ya. Ada juga mengatakan bahwa jumlahnya meningkat menyebabkan penyakit. Jadi istilah-istilah ini yang perlu kita klasifikasikan lagi sehingga lebih mudah kita pahami. Nah, jadi terminologi lama sebaiknya diganti dengan yang lebih sederhana, tapi mampu menilai pola haid, volumenya, durasinya, dan frekuensi darah yang keluar. Ini adalah istilah yang dipergunakan sekarang, ya. Yang pertama adalah mengenai frekuensinya. Pertama, tidak terjadinya haid itu kita sebut sebagai amenore. Jadi kalau definisi amenore, paling tidak haid 3 siklus atau 6 bulan. Sedangkan yang frekuensinya tidak teratur itu antara lebih dari 38 hari dan kurang dari 24 hari. Jadi sekarang istilahnya yang normal adalah antara 24 sampai 38 hari. Jadi lamanya sekitar kurang dari 8 hari, sedangkan memanjang lebih dari 8 hari. Ada yang regularitas, ya, antara ini dihitung berdasarkan antara siklus yang terpanjang dan terpendek. Sedangkan volumenya ini yang berat, normal, dan ringan. Ini biasanya tergantung dari kesannya pasien. Dan yang lainnya adalah perdarahan di antara menstruasi. Jadi intermenstrual bleeding. Jadi pada tahun 2011, jadi fertil steril itu, ya. Jadi PIGO melakukan klasifikasi, ya, tentang perdarahan uterus abnormal, yang diringkas atau yang disingkat di sini menjadi PALM point. Jadi classification system. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi ada komponen struktur dan komponen non struktur. Yang struktur itu ada polip, adenomiosis, leiomioma, malignansi atau hiperplasi. Sedangkan yang non struktural adalah yang koagulopati, gangguan ovulasi, gangguan endometrium, iatrogenik, dan yang tidak terklasifikasikan. Nah, kalau kita lihat secara klinis, perdarahan uterus abnormal, ada perdarahan uterus abnormal akut, kronis, dan intermenstrual bleeding. Yang akut itu perdarahan banyak, perlu penanganan yang cepat. Biasanya pasiennya datang ke UGD, sedangkan kalau perdarahan uterus abnormal yang kronis, perdarahannya abnormal, volumenya, regulasinya, dan biasanya lebih dari 3 bulan. Sedangkan yang intermenstrual bleeding, perdarahan yang terjadi di antara 2 siklus haid yang teratur. Nah, kita mulai dengan yang P, ya, polip endometrium. Jadi sebagian endometrium gagal lepas saat haid. Itu kira-kira hipotesisnya akan terjadinya polip endometrium. Sehingga dia akan berlanjut mengalami proliferasi tiap bulan, ya. Ini mempunyai suatu arteri khusus yang mensuplai pembuluh darahnya, sehingga ini akan mudah terjadi perdarahan, ya. Dan ini biasanya mampu bertahan, ya, dan kadang-kadang bisa lepas pada saat haid. Ini akan memperberat terjadinya
perdarahan. Yang berikutnya adalah adenomyosis ya. Jadi penyakit yang sangat tergantung dengan estrogen ya. Jadi dia mempunyai reseptor estrogen dan progesteron serta kapasitasnya mensintesis enzim aromatase dan sulfatase sehingga dia mampu berkembang. Dan ini akan merusak endometrial lapisan endometrium. Dan ini akan menyebabkan terjadinya perdarahan. Ini akan menyebabkan terjadi perdarahan. Selanjutkan dengan leiomyoma uteri. Leiomyoma uteri adalah mioma yang berdekatan dan menyebabkan distorsi permukaan endometrium. Dan ini juga akan menyebabkan terjadinya perdarahan. Jadi endometrium yang melapisi mioma lebih tipis dan banyak pembuluh darahnya sehingga akan menyebabkan perdarahan. Ya, di sini juga ada enzimnya, ada PEGF di sini ya, PEGF beta ya, dan plasminogen antipator ya, sehingga ini akan terjadi tidak terkoordinasi sehingga akan menyebabkan mudah terjadinya perdarahan. Jadi pembuluh darahnya yang superficial itu besar, dindingnya tipis dan mudah pecah. Itu pada leiomyoma uteri. Nah, ini adalah klasifikasinya ya. Jadi kalau kita lihat ada ya submukus ya. Jadi submukus ya yang pedunculate ya. Yang satu itu 50 kurang dari 50% intramural, yang dua itu lebih dari 50% intramural. Ini dan seterusnya. Yang berikutnya adalah gangguan perdarahan koagulopati ya. Ini biasanya kebanyakan pasien-pasien yang seperti ini adalah yang menurun. Jadi sel endotelnya ini sangat terganggu di sini ya, sehingga mempertahankan integritas dinding pembuluh darahnya akan terganggu, akan mudah terjadi perdarahan. Ya, ini kalau kita lihat di sini yang menyebabkan berhentinya perdarahan harus seimbang antara homeostasis dan fibrinolitik. Ya, jadi kalau tidak terjadi keseimbangan ini maka akan mudah terjadi perdarahan. Kalau kita ketemu pasien-pasien yang gangguan koagulopati, biasanya kita akan konsultasi ke teman sejawat yang di penyakit dalam. Nah, ini gangguan koagulasi ya, penyakitnya misal pada von Willebrand disease ya, ini faktor pembukaannya menurun ya, pada hemofilia, hepatik, gangguan pada hepatik ya, ini akan menyebabkan terjadinya mekanisme koagulasi ya, sehingga akan mudah terjadi perdarahan. Nah, ini adalah yang paling sering biasanya datang ke poliklinik ya, perdarahan terus yang abnormal yang karena anovulasi, jadi gangguan ovulasi. Jadi karakteristiknya adalah perdarahan yang irreguler, kadang-kadang memanjang, kadang-kadang banyak ya. Ini bisa terjadi pada masa menars, ya, masa reproduksi dan masa perimenopause. Yang sekarang yang banyak kita pelajari adalah pada pasien-pasien SOPK, sindroma ovarium polikistik pada masa reproduksi. Sedangkan kalau pada masa perimenars, karena memang HPO aksesnya yang belum sempurna, sehingga akan terjadi gangguan-gangguan ovulasi. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi kalau anovulasi itu biasanya estrogennya tinggi tanpa ada diimbangi oleh kadar progesteron, sehingga endometriumnya itu mengalami suatu proliferasi, stromanya longgar ya, tumbuh ya, jadi kayak kelenjarnya dan penuh darah ya, dan rapuh. Sehingga begitu endometriumnya lepas, terjadi perdarahan, dan biasanya perdarahannya memanjang. Biasanya pasien ini datang dengan keluhan, dia biasanya telat haid selama beberapa bulan, tahu-tahu dia haid, perdarahan, dan jumlahnya banyak. Nah, ini contohnya perdarahan yang jadi estrogennya terus jadi kontinunya tanpa diimbangi oleh progesteron. Jadi endometrialnya akan mengalami suatu hiperplasi. Nah, ini perdarahan terus abnormal faktor endometrium. Jadi kalau faktor endometrium biasanya dia ini paling khas itu adalah terjadi gangguan pada keseimbangan antara vasokonstriksi dan vasodilatasi. Jadi di sini gangguan sintesis prostaglandin ya. Jadi PGE2 dan PGI1 ini meningkat sehingga proses vasodilatasinya akan meningkat dan tidak diimbangi dengan vasokonstriksi sehingga akan terjadi perdarahan. Jadi yang perdarahan uterus yang iatrogenik dibagi dua,
yang medikasi ya, medical, bisa sistemik, ini biasanya pada pengguna kontrasepsi ya, atau lokal ya, dan hormon ya. Sedangkan yang non medikasi adalah pada IUD dan pembagiannya yang non classified ya. Nah, bisa juga penyebab perdarahannya karena infeksi ya. Kita kadang-kadang melupakan ya, lupa terjadi infeksi ya, karena memang terjadi infeksi kronis ya, terutama pada chlamydia dan gonorrhea. Ini akan menyebabkan endometritis ya, sehingga akan mudah terjadinya perdarahan. Nah, bagaimana kita menulis sekarang ya, kalau kita di poliklinik ya, kita menulis ya palm coin ya, misalnya itu 0 itu berarti nggak ada, 1 itu berarti ada gitu ya. Ini contohnya di sini ya, misalnya ini. Jadi kalau palm coin gitu ya, P berarti di sini ada polipnya ya, ada polipnya. Yang berikutnya palm coinnya E1 itu ya, berarti ini penyebabnya ada di endometrium ya. Jadi tinggal mengisi 1 atau 0. Berarti kalau P0 itu berarti tidak ada polipnya, A0 berarti tidak ada adenomyosis, L0 tidak ada leukemia, dan M0 itu malignasi nggak ada. Sedangkan E1 berarti ada di lapisan endometrium. Nah, ini sama juga ya. Ini sama juga ya. Ini ada leukemia ya, yang satu itu submukus ya. Ya, submukus di situ, dan yang nomor 2 itu ada yang L1 itu berarti leukemia ya. Sedangkan yang C itu adalah koagulopati, gangguan pada pembekuan darah. Nah, kalau kita misalnya menemukan ya, secara umum ya, perdarahan uterus abnormal, kita harus bisa membedakan. Biasanya dia datang ke UGD gitu misalnya, dia pasti perdarahannya akut ya. Kalau ke poliklinis biasanya kronis ya. Ya, yang akut kita harus singkirkan dulu, apakah ada faktor kehamilan apa enggak. Karena berbahaya sekali ya, kalau ini ternyata hamil itu berbeda tata laksananya. Ya. Dan yang lain-lain misalnya ada CA cervix atau perdarahan-perdarahan yang lain. Dan setelah kita melakukan suatu pemeriksaan, jadi SOP-nya ya, jadi ada S ada O-nya ya. Sesebenarnya apa, baru kita tentukan diagnosisnya palm coin-nya di sini. Jadi pertama biasanya kita tentu melakukan anamnesa ya. Jadi kita tanya faktor-faktor yang mempengaruhi ovulasinya, apa ada penyakit-penyakit, atau ada dia minum obat, atau pola hidupnya. Kita lihat di situ ya. Terus kita lakukan pemeriksaan fisiknya, terus kita lakukan pemeriksaan evaluasi uterusnya. Dan bila perlu kita periksa pemeriksaan lab untuk penunjangnya. Misalnya hematologinya, hemoglobinnya, endokrin, atau kelainan-kelainan koagulopati. Kalau seandainya dia pada saat kita melakukan pemeriksaan dan tidak ada faktor struktural, kita bisa menghipotesiskan ada 3. Misalnya ovulation dysfunction, atau faktor endometrium, atau faktor koagulasi. Atau pada saat pemeriksaan laboratorium kita mendapatkan kelainan-kelainan pembekuan darah, kita bisa mengarah ke koagulopati. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan uterus. Pada saat pemeriksaan uterus, kalau kita dapatkan hasil biopsinya mencurigakan adanya hiperplasia atau neoplasia, kita mungkin arah diagnosis kita adalah malignansi. Ya, malignansi. Dan apabila pada saat evaluasi uterus kita tidak menemukan kelainan-kelainan struktural, kita bisa mungkin memperkirakan itu kelainan ovulasi atau kelainan pada endometrium. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan penunjang, misalnya transvaginal sonografi, hysteroscopy, atau SIS atau MRI. Di antara itu kita bisa menegakkan ada 3, mungkin bisa polip, adenomyosis, atau leukemia. Nah, jadi kalau kita ringkas semuanya ya, jadi terminologi, nomenklatur, keluhan, penyebab perdarahan uterus abnormal ya, tidak seragam. Jadi sekarang kita berusaha untuk menyeragamkan sehingga kita bisa lebih mudah untuk melakukan diagnosis dan lebih mudah penanganannya. Di antaranya adalah palm coin, yang P adalah polip, adenomyosis,
L. leiomyoma malignansi, C-nya koagulopati, ovular dysfunction, endometrium, iatrogenik, dan non-classificated. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semua ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa menegakkan diagnosa yang ringkas, cepat, dan tata laksananya tepat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.